Pro 2 FM. WhatsApp 081 327 312222, Twitter @RRI Pro 2 PWT, fanpage Facebook dan Instagram RRI Pro 2 FM Purwokerto. Hey kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Anak-anak, udah siap belajar hari ini? Siap, Guru. Udah nyiapin alat tulis? Udah kenceng suara radionya? Udah, Guru. Ya udah, yuk kita mulai belajar di RRI. Asik. 99 RRI Pro 2 FM Purwokerto, suara kreativitas. Hai, selamat siang sahabat kreatif yang ada di Purwokerto, kemudian yang ada di 95.3 Pro 2 FM Semarang, kemudian juga di 102.5 Pro 2 FM Yogyakarta dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Kita bertemu lagi dalam program belajar di RRI ya, untuk kelas tambahan bareng aku Siska, live dari Pro 2 FM RRI Purwokerto. Dan selama lebih kurang 1 jam ke depan sahabat kreatif, kita bakal belajar bareng-bareng ya, bersama dengan seorang guru yang udah gabung ya via Zoom-nya RRI ya untuk siang hari ini. Ada Ibu Sari Suksesi SP dari SMK Negeri 1 Kalibagor. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat siang Ibu Sari. Selamat siang Kak Siska dan sahabat kreatif semuanya. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama Ibu, terima kasih loh udah mau gabung bareng kita di kelas tambahan siang hari ini. Gimana Ibu, apakah masih berjalan dengan lancar ini untuk PTM-nya atau masih PJJ nih? Baik, kalau sahabat kreatif untuk di pendengar setia Pro 2 FM Purwokerto di Semarang, Jogja dan Surakarta. Alhamdulillah untuk di SMK Negeri 1 Kalibagor pada khususnya dan di Banyumas pada umumnya, untuk SMK itu 50% Kak Siska. Oke, 50% PTM-nya ya Ibu ya?
Oke, baiklah. Nah, untuk siang hari ini Ibu Sari ini akan menyampaikan mata pelajaran produktif ATPH untuk kelas 10 ya. Dengan pokok bahasanya ini Stele Cantik dari Kalibagor. Wih. Ini sahabat kreatif yang ada di rumah pasti penasaran banget apa tuh Stele itu kan ya. Ini ternyata sebuah singkatan, nanti biar Bu Sari aja yang jelasin ya sahabat kreatif. Jangan lupa buat kamu yang pengen gabung, pengen tanya-tanya boleh banget ya. Yang ada di Purwokerto, Semarang, Jogja dan juga Surakarta. Kau bisa langsung WhatsApp aja ke 081327312222 ya. Di 081327312222. Oke, sekarang ini Bu Sari, monggo silakan untuk kenalan dulu ke sahabat kreatif semuanya, terus juga menyampaikan pengantar ya untuk materi pembelajaran di kelas tambahan siang hari ini. Silakan Ibu. Baik, Kak Siska, terima kasih. Dan sahabat kreatif semuanya, baik yang di Purwokerto, Semarang, Jogja, dan Surakarta. Saya di sini akan membawakan materi dari Mapel Produktif ATPH. ATPH itu bagi yang belum familiar, itu adalah singkatan dari Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Karena kami dari SMK yang berbasis pertanian, salah satunya kami ada program studi program keahlian ATPH, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Materi yang saya bawakan hari ini itu terkait pembiakan tanaman untuk semester 1 kelas 10. Kalau dulu kelas 1 ya Kak Siska ya, sekarang kelas 10. Kelas 10 ya sekarang. Ini kenapa saya beri judul Stele Cantik dari Kalibagor? Ini adalah singkatan dari Stek Lemon sebagai cenderamata yang inovatif dan kreatif yang diproduksi oleh SMK Negeri 1 Kalibagor. Itu Kak Siska. Oke, keren banget ini ya. Berarti kreatif nih siswanya yang ada di SMK Negeri 1 Kalibagor ya. Oke, baiklah. Apa nih sebenarnya yang menjadi ciri khas dari Stele ini ya, dari SMK Negeri 1 Kalibagor nih Ibu? Ya, jadi untuk kami di SMK, SMK semuanya ya Kak Siska ya, memang kan diarahkannya kita setelah lulus itu BMW ya. Betul. Jadi W-nya wirausaha, M-nya melanjutkan, bekerja B-nya. Jadi bekerja bisa melanjutkan kuliah atau berwirausaha. Nah, untuk mendukung kewirausahaan tersebut, kami saya yakin di semua SMK pasti ada ya. Itu ada yang namanya pengembangan produk kreatif gitu Kak. Jadi salah satu untuk pengembangan produk kreatif ini di SMK kami untuk prodi ATPH khususnya itu salah satunya adalah mengembangkan souvenir. Souvenir ini bisa untuk hajatan Kak, bisa untuk catering kantor gitu ya. Jadi nanti kalau RRI mau pesan bisa dong. Boleh. Ada acara apa gitu ya. Karena untuk sekarang ini masyarakat itu umumnya suka untuk souvenir yang dapat oleh-oleh itu tidak langsung ditaruh gitu aja ya. Misalnya gantungan kunci atau pembuka botol gitu ya. Tapi kalau souvenir dari tanaman ini begitu sampai di rumah itu bisa dibuka dari pot kecilnya, kemudian ditanam di media yang besar. Jadi nanti ada tanaman buah dalam pot di dalam rumah. Nah, tanamannya itu lemon Kak. Jadi sekarang apalagi di masa pandemi gitu ya. Di masa pandemi di mana kita butuh asupan vitamin yang tinggi, vitamin C yang tinggi, itu buah lemon sangat bermanfaat. Jadi nanti harapan kami dengan oleh-oleh yang diberikan waktu hajatan atau catering kantor atau acara lepas sambutan yang lain itu, souvenirnya bisa bermanfaat sampai beberapa tahun ke depan. Jadi harapan kami itu. Jadi souvenir kami itu dari stek yang nanti setelah 2 tahun bisa berbuah lemon. Gitu Kak Siska. Oke, baiklah. Unik juga ya di pot itu tiba-tiba tumbuh yang jeruk kecil-kecil kayak gitu ya. Bayanginnya bagus gitu ya, lucu gitu ya. Oke, sahabat kreatif, nanti kita bakal tanya-tanya lagi ya. Pastikan tetap di kelas tambahan Pro 2 FM Suara Kreativitas. Aku dan kamu sudah sejak lama bersama, tak sedikit
Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Yah, hujan lagi. Basah deh. Udah gak bawa mantel lagi. Udah, jangan mengeluh. Kita harus bersyukur kalau turun hujan, sebab jadi nggak kekeringan bumi kita, San. Iya juga sih. Kalau ngomongin air, aku sebenarnya penasaran loh. Kenapa air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah? Kenapa nggak sebaliknya coba? Oh, itu karena ada gaya gravitasi bumi. Maka air yang memiliki massa lebih berat daripada udara akan selalu bergerak dari atas ke bawah. Kecuali ada gaya lain yang menyebabkannya bergerak dari bawah ke atas. Seperti gaya kapilaritas, gaya tarik gravitasi bulan, gaya tekanan dan sebagainya. Oh, ternyata begitu. Untung aja air itu mengalirnya ke bawah ya. Coba ke atas, susah nampungnya kita kan. Muncrat-muncrat mulu kayak air mancur di taman. TTD. Tanya-tanya dong. Pro 2 FM, suara kreativitas. Oke sahabat kreatif, kita masih ada ya dalam program kelas tambahan. Pastinya masih bareng Bu Sari ini dari SMK Negeri 1 Kalibagor ya sahabat kreatif. Dan kita nggak hanya didengarkan di Pro 2 FM Purwokerto, tapi juga di Pro 2 FM Semarang, Jogja dan juga Surakarta. Dan tadi Bu Sari udah menjelaskan sedikit ya kenapa memilih ya untuk tema kita sekarang adalah tentang stele cantik dari Kalibagor. Karena banyak sekali manfaat dan juga kegunaannya ya Ibu ya. Oke, selain cantik tapi juga penuh vitamin ya kalau dikonsumsi itu lemonnya ya kan. Oke Ibu, silahkan mungkin bisa dilanjutkan ya untuk pembahasannya di kelas tambahan siang hari ini, mulai dari awal mulanya. Seperti apa sih seorang siswa ini bisa membuat stele cantik itu, tahapannya seperti apa, bahan-bahannya apa aja yang perlu dipersiapkan, terus juga mungkin awalnya tuh idenya tuh sebenarnya dari mana itu tadi belum belum dijelaskan juga tercetusnya itu siapa yang pertama kali gitu ya mengajukan ide pembuatan stele cantik ini. Silahkan Bu Sari. Sebelum saya ke ini ya, Kak Siska dan sahabat kreatif, saya ingin mengenalkan saya secara lebih jelas ya. Oke. Saya boleh share screen ya? Boleh. Kak Siska ya. Silakan. Supaya yang di YouTube bisa lihat ya Kak ya. Oke. Ya, silakan Ibu. Kak Siska dan sahabat kreatif semuanya, saya adalah, tadi sudah disebutkan Kak Siska, nama saya Sari Suksesi SP. Saya lahir di Kebumen tahun 69 Kak, saya udah tua nih. Saya alumni dari Unsud tahun 93. Kemudian saya PNS di SMK Negeri 1 Kalibagor. Alamat rumah saya di Purwokerto Barat, tepatnya di Jalan Yosudarso. Kemudian pengalaman saya sudah lama sekali ya mengajar di ATPH ini. Saya bahkan pernah ikut ini, Kak Siska ikut pertukaran guru di Korea Selatan. Widih, keren banget tahun 2019 kemarin sebelum pandemi. Oke. Kemudian ide untuk ini membuat stele cantik ini sebenarnya ini adalah salah satu pemenang lomba tingkat nasional ini Kak. Wih, keren banget. Ternyata dari sebuah prestasi ya sahabat kreatif ya. Jadi ini kemarin tahun 2021 saya ikut lomba ini antar guru SMK Indonesia, itu dari ribuan SMK pertanian. Kami diambil 15 besar dan saya masuk di situ untuk kemudian diimplementasikan di sekolah masing-masing. Kenapa saya mengambil ini stele cantik ini? Karena kebetulan Kak, itu di sekolah kami itu banyak banget tanaman lemon Kak. Ya, sahabat kreatif ya. Jadi di ini saya share screen lagi ini. Untuk stele cantiknya. Ya, penasaran nih ya, seperti apa sebentar ini saya bentuknya. Screen sambil biar yang di YouTube bisa lihat. Share screen untuk stele cantiknya. Nah ini Kak, ini adalah sebentar ini kok klik ya.
Ya, jadi buat sahabat kreatif yang penasaran gitu ya, seperti apa bentuknya, kamu bisa lihat sahabat kreatif di YouTube-nya RRI Purwokerto ya. Di situ kita juga live ya, jadi bisa langsung dilihat aja di situ. Ya, ini adalah gambarnya. Jadi sahabat kreatif kalau yang tidak sempat lihat YouTube, Stella Cantik ini yang tadi sudah saya sebutkan, ini singkatan dari Stek Lemon sebagai cenderamata yang cantik dan inovatif dan kreatif dari SMK Negeri 1 Kalibagor. Bentuknya adalah tanaman stek dari tanaman lemon yang saya masukkan ke media kokopit ya, kokopit kemudian dicampur dengan pupuk organik, dimasukkan ke gelas plastik aqua atau bekas minuman. Itu memang saya mencoba memanfaatkan bekas jajan siswa. Kemudian ini sekitar prosesnya ya, nanti saya jelaskan prosesnya juga. Ini bentuknya dulu seperti ini ya. Ini setelah jadi, ini nanti dikemas dengan menggunakan paper bag dan keranjang. Jadi cantik ya. Budget yang besar itu Kak. Kalau yang budgetnya agak sedikit, saya mencoba menggunakan paper bag. Yang agak punya budget tinggi, saya membuat dengan keranjang. Kebetulan daerah Kalibagor itu sentra untuk pembuatan keranjang dan tusuk sate begitu Kak. Jadi ini bentuknya, dan ini alhamdulillah sudah dipesan. Saya juga pasang di Tokopedia ini Kak. Jadi beberapa dari pesanan sudah saya kirim juga. Bentuknya seperti ini ya, jadi sahabat kreatif mungkin bisa dibayangkan ya. Jadi bentuknya itu stek tanaman lemon dalam gelas, bekas gelas aqua atau minuman, entah itu teh gelas atau apa yang sudah bersih. Itu medianya menggunakan kokopit, kemudian steknya sudah jadi dan dimasukkan ke kemasan cantik berupa paper bag atau keranjang. Ini bentuk yang kita siap jual ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, kita sampaikan tadi bahwa lulusan SMK itu ada 3, bekerja, melanjutkan kuliah atau wirausaha. Makanya di SMK itu sekarang ada TEFA, Teaching Factory. Nah ini salah satu dari SMK Negeri 1 Kalibagor ini berupa stek lemon yang kita bikin menjadi souvenir. Nanti Bapak Ibu guru atau siswa dari SMK Pertanian lain atau kebetulan pemirsa pendengar yang ikut di program ini di kelas tambahan ya Kak? Iya. Ya, kelas tambahan ini bisa membuat sendiri di rumah Kak. Ya. Jadi ini nanti tidak hanya siswa SMK Pertanian tapi bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Nah, ini saya lanjut terus ya Kak ya, masih ya. Silakan, Bu Sari. Nah, kenapa kita ngambil ini? Karena kita kemarin jujur ya, selain untuk mengajar di KD Pembiakan Tanaman ya, kita memang kemarin mengikuti lomba di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi melalui Balai Besar Pengembangan Mutu Pertanian ini, Pendidikan Vokasi Pertanian yang ada di Cianjur. Kenapa kita ngambil ini? Karena memang di SMK Kalibagor ini banyak banget tanaman lemon. Kami punya lemon seluas 1 hektar. Wih, keren ya. Dengan jumlah tanaman 500 Kak. Jadi silakan nanti pendengar sahabat kreatif, sahabat kreatif kalau misalnya di SMK Kalibagor bisa mampir ke sekolahan kami. Kami di sini ada lahan tanaman yang sangat luas ya. Jadi yang tadinya ini pangkasannya itu biasanya dibuang ya. Jadi salah satu pemeliharaan tanaman lemon, saya yakin yang Bapak Ibu punya tanaman lemon di rumah itu harus dipangkas Kak. Ya. Jadi hasil pangkasan ini biasanya kan dibuang tuh. Betul. Kenapa tidak coba kita manfaatkan? Nah, pangkasan itu kita manfaatkan untuk membuat stek. Nah, medianya menggunakan kokopit. Kokopit itu kalau yang sahabat kreatif belum familiar, itu dari ini Kak, dari sabut kelapa. Ya, sabut kelapa yang dicampur dengan pupuk kandang. Bukan, kami menggunakan trichoderma, pupuk kandang yang sudah difermentasi. Jadi sudah tidak bau. Jadi jangan anggap ya sahabat kreatif itu sama pupuk kandang bau. Jadi itu sudah difermentasi, kemudian dengan perbandingan 1:1 ya, itu nanti kita buat media untuk stek lemon ini. Alasan yang kedua tadi, kebutuhan souvenir atau cenderamata yang ramah lingkungan itu saat ini belum banyak. Jadi kami mencoba
membuat terobosan di bidang ini. Kemudian lagi yang ketiga adalah potensi siswa kami yang tadi agribisnis tanaman pangan dan hortikultura itu salah satu kompetensi dasarnya adalah pembiakan tanaman, sehingga untuk membuat stek itu sudah bukan hal yang sulit gitu Kak. Kalau Kak Siska mungkin sulit ya Kak? Sulit, misalnya cuma matahin doang. Nggak tahu itu harus seperti apa tekniknya ya. Kalau siswa kami sudah terbiasa, sehingga salah satu potensi yang bisa kita manfaatkan. Makanya kami mencoba membuat produk kreatif ini. Kemudian ini tadi latar belakangnya ya, antara lain kita mencoba mencari terobosan yang ramah lingkungan, souvenir ramah lingkungan. Jadi bukan dari bahan plastik atau bahan kertas atau bahan yang benda mati ya Kak. Tapi kita mencoba yang ini yang bisa dimanfaatkan setelah orang itu sampai rumah gitu. Oleh itu bisa dimanfaatkan setelah sampai rumah dan bertahan lama gitu. Jadi ini kami mencobanya ini. Dan Kak, ini tidak harga mati harus tanaman lemon ya Kak, dan sahabat kreatif yang lainnya. Ini bukan harga mati tapi bisa menggunakan tanaman yang sahabat kreatif suka. Misalnya di rumah ada mawar atau ada apa ya, misalnya punya sawo gitu ya. Kalau mau tanaman buah ya. Kalau tanaman hias misalnya punya mawar atau punya melati gitu ya. Itu bisa dibikin stek. Bisa juga tanaman anggrek misalnya. Anggrek dimasukkan media, kemudian dikemas pakai paper bag dan keranjang ya. Kemudian diberi label. Jadi ini salah satu alasannya. Kemudian ini lahan lemon kami. Jadi kalau sahabat kreatif lewat di depan SMK Negeri 1 Kalibagor, silakan mampir di sini. Kami banyak apa ya? Mungkin kalau sahabat kreatif biasanya di sekolah cenderung kayak hanya gedung-gedung, kemudian kantor gitu ya, kelas gitu ya. Nah di sekolah kami ini ada semacam edwisata gitu. Ada lahan lemon, kemudian ada juga di jurusan peternakan itu ada tempat peternakan ayam, ada juga embung wisata ya, itu di sekolah kami itu yang untuk pengairan itu sekarang dijadikan wisata. Kemudian latar belakang lainnya ini salah satu kompetensi kami adalah ATPH tadi, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Di sini kami mempelajari tentang bagaimana budidaya tanaman pangan dan hortikultura, yaitu buah-buahan, kemudian sayur-sayuran dan tanaman hias. Bu Sari, ada ininya nggak sih ketentuannya, misalkan pohonnya tuh harus yang berusia sekian? Ada gitu nanti ya? nanti saya jelaskan di prosesnya ya Kak. Oke, baik. Ya, ini. Jadi nanti kita langsung ke ini aja ya. Jadi langsung ke prosesnya ini Kak. Ya, ini jadi tempat belakang ini kita membuatnya karena kami jurusan ATPH yaitu di greenhouse. Tapi kalau sahabat kreatif nggak ada greenhouse pun kan nggak masalah Kak, karena kan tanaman lemon cenderung apa ya familiar, bisa ditanam di tempat ini yang tidak terlalu dingin. Tapi yang penting ini Kak, tidak terkena matahari langsung gitu. Ya, jadi misalnya sahabat kreatif mau membuat stek lemon ini atau stek tanaman lain, ini bisa ditaruh di teras atau di, intinya jangan terkena matahari langsung. Jadi pertama untuk membuatnya itu kita pilih ya, karena kami menggunakan bahan pangkasan yang seharusnya dibuang, kita pilih dulu Kak tanamannya, batang tanamannya itu yang sehat Kak. Yang sehat, yang kira-kira besarnya itu sebesar pensil Kak. Sebesar pensil, kemudian warnanya coklat ya, coklat. Kemudian tanaman sudah pernah berproduksi, jangan lupa. Kenapa? Karena kita ingin memperoleh hasil yang genjah, yang cepat. Jangan tanaman yang belum pernah berbuah kita gunakan untuk stek lemon ini. Ini adalah salah satu kunci keberhasilannya Kak Siska. Yang udah teruji ya Bu ya? Yang sudah pernah berbuah.
Oke. Karena kita menginginkan hasil yang cepat. Kita tidak mungkin menaruh tanaman pot di dalam rumah mengharapkan hasil yang lama, kan nggak mungkin kan Kak? Jadi kita kepenginnya ya berbuah cepet. Oh, kapan sih ini berbuah? Kapan sih saya bisa petik lemonnya gitu? Makanya kita salah satu kuncinya itu adalah mengambil batang tanaman yang sudah pernah berbuah. Kemudian kondisinya sehat, tidak terserang hama penyakit ya. Dalam arti di situ tidak kalau ada hama penyakit kan kelihatan ya Kak, ada misalnya daunnya mengkerut, atau ada putih-putihnya, titik-titik kayak gitu ya, atau ada daun yang layu, nah itu jangan diambil. Kita ambil batang tanaman yang sehat. Nah, setelah batang tanaman tadi kita ambil, kita pilih ya, kita lakukan sortasi, kita buang yang tidak sesuai kriteria tadi Kak Siska dan sahabat kreatif. Jadi yang ada hama penyakitnya kita buang. Kemudian yang kira-kira tidak sesuai kriteria tadi, yang misalnya belum pernah berbuah atau batangnya kecil, terlalu kecil atau terlalu besar, itu juga kita sisihkan. Kita ambil yang sesuai kriteria tadi. Setelah itu batang tanamannya itu kita potong kurang lebih panjangnya itu 5-10 cm Kak. Oke. Kita potong dengan panjang 5-10 cm. Kemudian kita rendam di bagian yang mau dimasukkan ke media menggunakan zat pengatur tumbuh yang untuk akar. Saya nggak mau menyebut merek ya, sahabat kreatif ya. Jadi silakan kalau misalnya butuh bisa beli di toko pertanian. Itu cluenya itu ZPT atau zat pengatur tumbuh ya untuk akar gitu ya. Nah kita rendam di situ selama 1 jam Kak. 1 jam ya. Nah ini prosesnya. Sambil merendam. Menunggu rendaman selama 1 jam itu, kita siapkan media. Kita siapkan media yang terdiri dari kokopit dan sekam bakar. Tadi sudah saya sampaikan ya Kak, bahwa kokopit itu merupakan sabut kelapa yang dicacah-cacah itu loh Kak. Ya, itu banyak di toko pertanian, beli aja. Kalau nggak salah satu plastik 5.000-an itu banyak itu udah jadi banyak itu. Jadi sampai 300-an mungkin ya. Jadi kokopit dicampur dengan sekam bakar. Kalau nggak ada sekam bakar dicampur dengan ini nggak apa-apa, tadi yang saya sampaikan pupuk kandang yang sudah difermentasi. Atau kalau di tempat sahabat kreatif tidak ada lagi juga, beli banyak ya itu pupuk kandang yang sudah tidak baik gitu. Di toko juga murah. Kayaknya 5.000 juga banyak itu. Jadi dicampur dengan perbandingan 1:1. Nah, kemudian setelah tadi rendaman pangkasan yang untuk stek lemon itu tadi, itu nanti terus ditanam ya, dengan cara dibuat lubang di medianya. Ini saya ada gambarnya kayaknya. Sebentar. Oh, tidak ada di sini. Berarti ini di sini aja, ini proses menanamnya. Nah, ditanam, dimasukkan media, ini yang gambar ini. Dimasukkan ke medianya, dilubangi pakai jari gitu ya Kak, kurang lebih 3 cm, 2-3 cm, dilubangi pakai jari atau pakai ranting atau pakai paku ya. Kemudian batang yang sudah direndam tadi, bagian bawahnya dimasukkan ke lubang dan ditutup dengan cara ditekan sehingga batangnya itu tidak goyang ya, karena ini juga menentukan keberhasilan, sehingga ini harus ditekan dengan baik supaya tidak goyang. Kemudian setelah itu baru disungkup ya. Sungkup itu bisa menggunakan komunal, dalam arti disungkup semuanya atau dimasukkan greenhouse, atau dengan plastik, salah satu plastik ya. Ini contohnya.
Nah, ini jadi ditutup dengan menggunakan plastik, kemudian diikat dengan karet, gitu. Ya, jadi setelah itu diletakkan di greenhouse, atau kalau tidak ada greenhouse di rumah, bisa di luar di bagian teras. Jangan lupa tadi ya, medianya dibasahin sebelum disungkup. Jadi medianya dibasahin, disiram, kemudian setelah disungkup diletakkan di greenhouse atau di teras atau di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung gitu Kak Siska. Ya. Nah, untuk tumbuh akar ini kurang lebih waktunya 3 minggu Kak. 3 minggu, oke. Ya, 3 minggu. 3 minggu. Nah, nanti setelah keluar akar itu kelihatan Kak. Jadi di medianya itu nanti kelihatan. Akarnya kelihatan, tunasnya juga sudah tumbuh. Nah, itu baru siap untuk dikemas dengan paper bag atau dengan menggunakan keranjang ini. Ya, sahabat kreatif ya. Jadi kalau misalnya di tempat sahabat kreatif ini tidak ada keranjang ini, saya yakin ya pasti paper bag ini banyak di Shopee atau di Tokopedia atau di produk market online lainnya. Ini saya juga beli di di Shopee, kemudian saya bikin label sendiri. Ya. Label atas nama ATPH, ada saya cantumkan nomor WA, kemudian nomor IG saya sama Facebook. Ini biasanya anak-anak kalau itu juga ikut menjual Kak ini Kak. Oke. Jadi anak-anak dengan senang gitu ya ikut menjual, ikut menawarkan di IGS atau di Snap WA mereka itu. Itu pemasarannya kami lewat Tokopedia, kemudian lewat web sekolah, ya? Kemudian lewat anak-anak gitu Kak Siska. Kemudian yang saya pengen sampaikan lagi mungkin ini ya Kak. Jadi untuk supaya sahabat kreatif itu menguntungkan enggak sih Bu gitu ya. Kemarin saya mencoba ini membuat 4.000 ya Kak. 4.000 souvenir. Oke. Ini kita jual dengan harga yang pakai paper bag itu 8.000 Kak. 8.000 sehingga estimasi harga jualnya 4.000 kali 8.000 ketemunya 32 juta gitu ya. Kalau kita analisa dengan ini analisa rugi laba, kemudian PEP satuan rupiah, PEP unit, kemudian analisa RC rasio, itu masih sangat layak untuk diusahakan. Dengan angka RC rasio 1,6, ini lebih dari 1 ya, berarti usaha ini sangat layak untuk dilakukan. Jadi untuk sahabat kreatif yang mungkin ingin yang bukan siswa SMK saja ya, yang ingin menambah penghasilan gitu ya, di luar yang mungkin selama ini pokok, ini bisa dipraktekkan Kak. Karena cara ini sangat gampang ya. Ini jadwalnya ya, ini sangat gampang dan tidak memerlukan skill yang sangat rumit gitu. Jadi misalnya ini kayak gelas plastik tadi ya Kak, gelas plastik itu kita tidak harus beli. Tapi kita bisa memanfaatkan misalnya kita kan sering ya Kak beli aqua itu kan hampir tiap hari di rumah. Air mineral gitu ya? Air mineral atau kadang anak-anak kita teh gelas gitu. Ininya jangan dibuang wadahnya. Nanti kita cuci, kita buat untuk media ini. Jadi sebenarnya hampir tidak membutuhkan biaya yang banyak. Saya pernah kemarin dari mendapat pesanan dari ini dosen Politeknik Manufaktur Astra itu Pak. Itu dia pesan sampai 1.000. Jadi ternyata tidak hanya di daerah kita yang ngirimnya ya. Di daerah Jakarta juga sekarang sudah mulai tertarik ini Kak, souvenir yang dari benda hidup gitu ya. Yang bisa sampai rumah itu dimanfaatkan gitu. Manfaatkan sampai nanti kurang lebih 2 tahun berbuah gitu ya. Kita juga senang loh kalau kita metik dari tanamannya sendiri ya sih.
Bu Sari, ini kan sahabat kreatif yang ada di rumah yang mendengarkan nih dari Purwokerto, Semarang, Jogja dan juga Surakarta kan nggak semuanya melihat ke YouTube gitu ya. Mungkin Bu Sari bisa kasih tahu nih kira-kira ya kita tuh mengeluarkan berapa tuh biayanya gitu ya sampai dengan jadi satu buah souvenir ini ya, stele ini ya, gitu kan. Dan dengan harga jualnya gitu ya kita masing-masing pieces itu kira-kira kita akan mendapatkan keuntungan kira-kira berapa gitu ya, terutama untuk sahabat kreatif yang ingin memanfaatkannya untuk berwirausaha nih. Bu Sari. Ya. Jadi kalau semuanya serba beli ya Kak. Misalnya estimasinya. Ya, gelas plastiknya beli, kemudian ada belum punya gunting setek, belum punya ember dan lain-lain itu. Sampai ke paper bag-nya. 5.000 Kak. Oke, sekitar 5.000 ya per unit ya. Jadi itu semuanya dihitung Kak, jadi tenaga kerja dihitung, semuanya dihitung lah ya. Itu habis sekitar 5.000 per unit. 5.000 ya. Gitu. Cuma kan tadi kalau misalnya kita sudah punya gunting setek di rumah, ember sudah punya, plastik sudah punya. Yes. Tinggal mungkin bahan tanam stek kan tadi saya bilang nggak harus lemon ya Kak. Betul. Jadi anak-anaknya juga nggak mandate harga mati lemon. Kalau misalnya di sekolah ada, misalnya tiba-tiba ada banyak pangkasan dari jambu gitu ya, jambu biji itu paling mudah itu dibikin stek. Jadi itu juga bisa kita manfaatkan. Jadi jangan terpaku hanya pada lemon. Misalnya sahabat kreatif di rumah punya tanaman hias mawar, boleh, atau melati, boleh gitu Kak. Ya, jadi kurang lebih itu 4.000 sampai 5.000 itu pun kalau semuanya beli gitu Kak. Kalau semua beli ya sahabat kreatif, nah itu. Oke. Tapi harus sabar ya 3 minggu ya Bu ya nunggunya ya Bu ya. Makanya kalau hanya bikin 1-2 ya untuk sendiri aja, untuk nyoba-nyoba dulu. Jangan di ini kan dulu, di bisnis kan dulu. Kalau mau yang untuk namanya dijual gitu ya. Produksi gitulah minimal 500 lah Kak, baru cucuk dengan kita nunggu 3 minggunya itu. Oke, baik, itu dia sahabat kreatif ya. Kalau kamu pengen berusaha minimal kamu harus bikin 500 dulu tuh kata Bu Sari ya, biar nanti kamu bisa mendapatkan keuntungannya ya Bu ya. Kalau misalnya hanya untuk coba-coba dulu saya pengen bikin 10 itu kan tidak usah beli kan. Iya betul. Tanamannya punya sendiri, kemudian bekas minum anak, air mineral dikumpulin, kemudian gunting nggak harus pakai gunting stek, bisa pakai pisau yang tajam gitu. Kemudian paling mungkin beli ini zat pengatur tumbuh yang untuk akar itu kali ya, sama kokopit, sama pupuk kandangnya gitu. Jadi yang tidak seberapa lah untuk misalnya bikin tidak banyak dulu gitu. Oke, baiklah, udah dijelasin ya sahabat kreatif, seru banget ternyata dan prosesnya tadi dijelasin sama sekali nggak ribet ya Ibu ya, cuman ya enggak sama sekali nggak ribet. Ya itu lamanya itu 3 minggunya itu sampai akarnya ya. Cuma kalau belum pernah mencoba susah nggak ya bikin stek, enggak, saya bilang enggak. Itu nanti ketika ada akar sudah tumbuh, tunas sudah tumbuh, kita punya kepuasan tersendiri loh Kak. Oh ini tanamanku sudah tumbuh loh. Oh ini ternyata aku bisa gitu. Apalagi yang tidak pernah menanam gitu ya Kak. Nanti akan seneng gitu. Oke, yang biasanya beli sekarang coba deh bikin stele nih. Karena udah dijelasin semuanya mulai dari awal sampai gitu kan ya, bisa jadi gitu kan. Oh ya, tapi ngomong-ngomong nih Bu Sari, kalau misalkan kita udah dapet tuh souvenirnya tuh kan ya, kita bawa pulang gitu, itu bisa tahan berapa lama sampai dia bisa dipindahkan ke media yang lebih besar gitu? Oke, itu langsung Kak, itu kan sudah jadi. Jadi begitu kita dapat dari suatu pesta gitu ya. Misalkan dibiarin dulu nih, saking sibuknya nggak sempet gitu. Nggak usah. Oh gitu. Oke. Enggak, bisa dibiarin dulu sampai lama, terserah, itu kan tanaman hidup. Baik. Sampai misalnya katakan sebulan lah, kalau kita males banget gitu ya, sebulan. Tapi kalau misalnya kita ada waktu langsung dikeluarkan dari kelasnya, tapi medianya harus ikut ya, harus ikut. Media asalnya ya. Kita siapkan pot yang besar dengan media tanah, kemudian pupuk kandang 1:1. Nah itu kita tanam di situ. Kita perawatnya juga tidak susah kok, paling hanya nyiram.
Kalaupun misalnya nanti kepengen agak lebih besar, tumbuhnya cepat, sehat gitu ya, kita beri pupuk. Sekarang banyak banget loh Kak Siska, misalnya pupuk yang bentuk butiran ataupun serbuk gitu ya. Betul. Kita campur pakai air gitu ya, tinggal diumumkan. Itu sekarang banyak banget, jadi nggak repot. Harganya pun berkisar paling 15.000 itu bisa sampai untuk berbulan-bulan gitu. Nah itu dia sahabat kreatif, emang ya masa pandemi ini bisa dimanfaatkan loh untuk berkebun ya. Menanam berbagai macam tanaman hias, sama satu lagi bikin stele ini sahabat kreatif ya kan. Kreatif tapi juga menguntungkan ya. Oke Bu Sari, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Sari ya. Tapi kita break dulu, kita dengarkan yang satu ini tetap dalam program Belajar di RRI. Oke. We gonna make it. Is this gonna hurt? Oh, we can try to sedate it, but that never works. Yeah. I start to imagine a world where we don't collide. It's making me sick, but we'll heal and the sun will rise. If you tell me you're leaving, I'll make it easy. It'll be okay. If we can't stop the bleeding, we don't have to fix it. We don't have to stay. I will love you either way. Dreams of is fading to black. No, there's nothing more painful, nothing more painful. I start to imagine a world where we don't you tell me you're leaving, I'll make it easy. It'll be okay. It'll be okay. And if we can't stop the bleeding, we don't have to fix it. We don't have to stay. I will love you either way. We've dreamed of is fading to black. I will love you either way. Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak? Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama itu kita lihat Kak Wisuda. Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa? Deh, Mama. Bagaimana? Astagfirullah.
Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, Nak. Sudah larut malam ini. Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku. Oh ya udah. Dede, iya, Mak. Turun, Mak, ini. Aduh, Bim. HP lagi. Aduh, Mak. Aduh, tolong saya kak dong, Mak. Jatuh kak di tangga. Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, Nak? Udah Mama bilang kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu. Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Sahabat kreatif, kita masih ada dalam program kelas tambahan ya, masih dari Pro 2 FM RRI Purwokerto, disiarkan juga di Pro 2 Semarang, Jogja dan Surakarta. Bersama dengan Ibu Guru Sari Suksesi SP dari SMK Negeri 1 Kalibagor ya, yang memberikan materi tentang stele cantik dari Kalibagor. Nah, tadi udah dijelasin semuanya ya Ibu ya. Diharapkan sih buat sahabat kreatif yang tadi dengerin gitu ya Bu ya, udah bisa nih untuk bereksperimen gitu kan, membuat stele sendiri di rumah ya. Nggak usah langsung bikin 500, tapi satu aja dulu ya. Lihat gimana gitu kan hasilnya ya Bu Guru ya. Oke, nah Bu Sari ini mungkin bisa sedikit ini ya reminding gitu buat sahabat kreatif yang tadi udah dengerin ya, apa aja gitu kan kesimpulan untuk bahasan materi di kelas tambahan siang hari ini. Silakan Ibu. Ya, baik Kak Siska. Jadi untuk apa? Kesimpulannya? Sahabat kreatif yang mungkin juga guru di SMK pertanian seperti saya gitu ya. Untuk pembuatan RD yang saya jelaskan secara cantik ini dimasukkan ke ini kompetensi dasar pembiakan tanaman ya, yang di kelas 10 semester 1 itu dengan skenario pembelajaran PJBL, Project Based Learning atau pembelajaran berbasis project. Ya Kak Siska yang mungkin ini kurang familiar untuk Kak Siska, tapi saya yakin untuk guru yang KTPH seperti saya itu paham. Jadi ini nanti siswa dibuat kelompok, kemudian kita beri arahan di pertama dengan kita membawa contoh ya, ini loh produk yang akan kita buat, kemudian siswa nanti disuruh explore di internet apa saja yang keunggulan dari produk ini, kemudian misalnya di sekolah kita tidak ada lemon dan dan bahannya kemudian dari kelompok bisa 500. Misalnya sahabat kreatif bisa kontak ke kami di SMK Negeri 1 Kalibagor. Intinya pembelajaran kita itu tidak sebatas hanya di kelas, tapi kita buat bagaimana pembelajaran yang kita sampaikan itu bisa membuat siswa paham, kreatif dan bisa untuk nantinya bekal wirausaha ketika lulus. Begitu Kak Siska. Nah ini mungkin buat pesan-pesannya nih buat sahabat kreatif nih, terutama buat para siswa-siswi SMK ini, silahkan Ibu, terutama untuk murid-muridnya Bu Sari ini yang menyaksikan ini di YouTube-nya RRI Purwokerto. Kami di sini tuh siswanya itu 1.221 Kak. Cuma tadi memang PTM sampai jam 12 sudah diinfokan buka YouTube, tapi memang lebih efektif kalau pas mereka di sekolah sebenarnya. Jadi mungkin pas mereka perjalanan pulang gitu ya. Tadi saya cek itu kok modal gak itu. Jadi pas dengan perjalanan mereka pulang, sholat pulang itu. Nanti mudah-mudahan bisa lihat di tidak streamingnya tapi di ininya di YouTube berikutnya gitu. Jadi pesan saya untuk siswa-siswa saya dari SMK Pertanian, khususnya SMK Negeri 1 Kalibagor ataupun SMK Pertanian lain di seluruh wilayah Jawa Tengah ya Kak, karena ini menjangkau Surakarta, Jogja dan Semarang ya Kak. Ini untuk siswa ya, tolong ya belajar untuk produktif, mata pelajaran produktif itu tidak cukup hanya dengan daring itu membaca konsep ataupun
mencermati suatu gambar, tapi harus benar-benar dipraktekkan. Itulah kenapa di kurikulum SMK itu 70% itu praktek. Jadi kalau hanya membaca, kemudian melihat gambar, itu sama dengan mata pelajaran bukan produktif, tapi kayak sejarah, kemudian yang tidak terkait dengan praktek sehari-hari ya. Jadi tolong untuk walaupun masih belajar dari rumah dalam arti belum efektif 100%, tolong untuk tetap melakukan praktek sekecil apapun, karena itu sangat akan membantu untuk nanti ketika kalian lulus. Tetap kreatif, jangan kendor karena pandemi. Semangat terus ada, apalagi ini di era transformasi pendidikan ya, Kak Siska dan sahabat-sahabat semuanya, semuanya harus tetap semangat untuk menjadikan pendidikan Indonesia itu lebih baik. Begitu Kak Siska. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu Sari untuk waktunya, kesempatannya juga mau bergabung ya bersama kami di kelas tambahan untuk siang hari ini. Ibu, mudah-mudahan selalu sehat ya Ibu. Amin. Sukses selalu. Juga ya. Sukses selalu buat semuanya yang ada di SMK Negeri 1 Kalibagor ya Ibu ya. Dan ini aku yakin banget sih buat sahabat kreatif semuanya ini sangat bermanfaat ya, terutama buat yang kreatif, terus yang suka tanaman, terus juga pengen mencoba untuk berwirausaha ya Bu Sari ya. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu sekali lagi Ibu. Terima kasih sekali dari sahabat-sahabat semuanya. Iya, selamat bertugas kembali Ibu. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu Ibu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat kreatif, itu tadi ya untuk penyampaian materi di kelas tambahan edisi siang hari ini dari Pro 2 FM Purwokerto. Terima kasih untuk 95.3 Pro 2 FM Semarang, kemudian juga 102.5 Pro 2 FM Yogyakarta dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta yang sudah bergabung ya bersama dengan 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto di kelas tambahan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kita kembali ke studio masing-masing ya, dan aku Siska ucapin makasih banget buat kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu, dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye. Kelas selesai. Sampai ketemu di kelas berikutnya ya. Sama-sama saja, mantra cintaku tak bekerja.